Shalom buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini Minggu 14 Desember 2025, Minggu ketiga Advent, di mana tema kita adalah berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Untuk itu, Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan penyembahan, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 tambah 6. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, baik hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 tambah 5. Yang dalam berlalu ke
di waktu kau beri di atas puncak Sinai bersoraklah, hai Israel, menyambut sang Immanuel. Firman Tuhan sebagai penulis khotbah pada Minggu Advent ketiga yang tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca secara bergantian. Inilah firman Tuhan, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah Relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan Di hadapannya, Dia ciptakan kau sudut gambarnya. sungguh terlalu Indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena
takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang kepadamu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari pelengkap kening jemaat nomor 219 ayat 2 sampai 3. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku.
di saat ini. Dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku di saat ini. Ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 33 ayat 18. Mazmur pasal 33 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 sampai 2. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi namanya sangat merdu, menghibur orang berhati tenang, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sungguhnya Yesus yang layak benar, diberinya nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai kekal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta jemaat, kami akan bacakan. Persembahan khusus untuk program GKPI Peduli. Terima kasih kepada seluruh jemaat GKPI pada bulan dan seluruh jemaat yang hadir pada minggu lalu yang telah berpartisipasi dan mendukung program GKPI Peduli pada pengumpulan persembahan khusus di ibadah hari Minggu 7 Desember 2025 dalam rangka memberikan diakoni kepada warga jemaat kita yang menjadi korban bencana banjir bandang dan longsor di daerah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Juga dalam rangka mendukung bakti sosial Gereja GKPI Padang Bulan untuk memberikan diakoni kepada 87 kakak warga jemaat GKPI Padang Bulan yang terdampak banjir. Persembahan khusus yang terkumpul melalui amplop peduli GKPI sebagai berikut. Ibadah pagi hari terkumpul 11.935.000. Ibadah siang terkumpul 8.180.000. Ibadah sore terkumpul 8.692.000. Dan ibadah terakhir malam 8.328.000. Sesuai dengan yang ditentukan, persembahan khusus yang terkumpul dari ibadah pagi dan siang, yakni sebesar 20.115.000, telah ditransfer ke rekening diakoni sosial GKPI. Demikianlah warta jemaat. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 2 sampai 3. Hatiku biar kau jadikan alun-alun yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan makin lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah, serta dengan
yang membangkitkan sukacita kami. Kerahiman-Mu yang selalu menghangatkan kehidupan kami. Kami bersyukur atas cinta kasih yang besar itu. Sehingga kami dengan berani datang menghadap Tuhan dalam perjamuan rohani ini. Engkau memberi kami perjamuan ini. Biarlah kami mendapat berkat terbaik dari yang Engkau sediakan. Maka urapilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Karuniailah kami pengertian, hikmat, sehingga sabda-Mu ini benar-benar mampu kami mengerti. Sehingga kami bisa mengetahui apa yang seharusnya kami lakukan dan menghindari seharusnya apa yang tidak kami lakukan. Berkuasalah Tuhan di hati kami, berkuasalah Tuhan di pikiran kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara kekasih, kita membuka Alkitab kita dari Mika pasal yang ke-7. Kita akan membaca bergantian, saya membaca ayat 7 Bapak Ibu Saudara kekasih ayat 8. Demikianlah sampai ayat yang ke-13. Silakan membuka Alkitab atau Alkitab elektronik Anda, silakan. Kita membaca dengan bergantian, kami membaca ayat 7. Bapak Ibu Saudara kekasih ayat 8, demikianlah nanti sampai ayat yang ke-13 dari Mika pasal yang ke-7. Mika pasal yang ke-7. Mika 7 ayat 7 sampai ayat 13. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Kita bersama. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Amin. Saudara-saudara, tadi waktu ibadah pertama saya lupa say hello menyapa teman-teman. Seperti yang pernah saya katakan, saya pernah khotbah pagi lalu sore saya ibadah biasa lalu duduk di luar. Menurut saya keren juga di luar, lebih nyaman sedikit. Walaupun mungkin ada lebih bising suara dari luar. Maka saya mau sapa teman-teman yang di luar. Yang sayap kiri, yang di depan, yang sayap kanan. Kalau mau angkat handphonenya, nyalakan lampu silakan. Saya mau sapa yang di luar dulu. Selamat Advent. Saya belum dengar suara yang dari luar. Selamat Advent. Oke, thank you, terima kasih. Saya mau sapa yang di atas. Selamat Advent. Ya, kita yang di sini. Selamat Advent. Tuhan berkati. Baik, saudara-saudara, kita hari ini tema sedikit agak sulit saya mengkhotbahkan kepada kita karena belum tentu related.
Berpengharapanlah kepada Allah yang menyelamatkan. Bagaimana ini masuk akal? How to make it make sense? Kita sedang menghadapi sebuah realita hidup seolah-olah tak berpengharapan. Saya undang untuk mencek data. Angkat handphonemu, cek, pegang handphonemu, buka googling. Saya mau beberapa data, kita mau cek. Oke? Saya sudah scrolling data saya, silakan Anda buka, cek handphone Anda, data. Berapa persen sekarang di tahun 2024, sejak Oktober 2024 sampai Mei 2025, remaja Indonesia, anak muda Indonesia yang bunuh diri? Sudah ya? Sudah ketemu berapa datanya? Berapa ribu orang, berapa ratus ya yang bunuh diri? Saudara-saudara, saya tidak mau menyebut karena itu sedikit lebih biasanya itu hal-hal yang sedikit lebih ditutup angkanya. Tetapi ternyata temuan itu remaja-remaja, anak-anak muda banyak bunuh diri gara-gara apa? FOMO. Tahu ya FOMO? Fear of? FOMO, fear of missing out. Iya kan? Itu FOMO. Teman-temannya lagi status update di IG-nya, status Facebook-nya. Kami lagi foto, lagi nyaman gitu ya. Tadi ada yang janjian ke saya, Pak, Amang nanti kita foto ya. Oke, tidak apa-apa, nanti kita foto. Ya. Biasanya orang kalau foto anak-anak muda kan pasti begini. Apa sih maksudnya itu? Kalau enggak buat begini, enggak apa-apa. Yang mau saya katakan begini, kita seringkali mengalami FOMO, ketakutan karena teman-teman bisa enjoy, lalu kita merasa kita yang paling malang. Ketika kita melihat IG teman kita, mereka happy, benar, kita merasa, wah hidupku malang ini Tuhan. Saudara-saudara, tingkat bunuh diri itu pada umumnya karena FOMO. Ketakutan kita, sepertinya orang lebih diberkati, sepertinya dia paling hebat, sepertinya dia paling unggul dari saya. Akhirnya kita merasa minder. Hari ini kita mau bebaskan. Karena itu FOMO yang tertinggi. Penelitian psikoanalisis menunjukkan bahwa anak-anak muda kesehatan mental ini sangat susah sekarang. Itu data pertama. Ya. Data kedua, saudara-saudara, itu yang bunuh anak yang bunuh ibunya, benarkah menurutmu? Anak SD 12 tahun katanya membunuh ibunya, benarkah menurutmu? Maksud saya saudara-saudara, kalau udah sampai begitu anak bisa membunuh ibunya, kita mau jadi apa sih ini? Ngapain sih kita berdoa, ngapain sih kita rajin beribadah? Agar kita bisa relate dikit dengan tema ini, berpengharapanlah kepada Allah. Kalau sampai kita berani membunuh ibu kandung kita sendiri yang melahirkan. Ya memang sampai sekarang belum ada press release dari sersi polisi siapa yang membunuh. Tapi mau saya katakan begini. Jangan-jangan tadi waktu mau tanda tangan tahta ibadah ada anak SMA minta tanda tangan. Lalu ternyata ibunya bercerai dengan ayahnya. Bagaimana dia mau mengerti apa artinya tiga lilin ini dinyalakan dalam Advent ini. Ibunya bercerai, ayahnya bertengkar. Itu data kedua, saudara-saudara. Oh, kita sedikit lebih lebar. Menurut data, sekarang scrolling lagi.
Berapa orang-orang yang meninggal akibat gempa, bukan gempa, banjir Aceh, banjir Tapteng, Tapanuli, lalu banjir Padang, berapa orang? Mungkin lebih terbaru, saya tadi malam sampai jam 11 malam update data saya. Ternyata menurut data Tempo, jam 11 tadi malam ya, itu korban meninggal banjir Sumatera yaitu Aceh, Tapteng dengan Padang itu 1.003 jiwa. Saudara-saudara, bisakah mengerti maksud saya? Mungkin teman-teman kita yang di Tapanuli itu tulang kita, opung kita sudah prepare dia baju Natalnya, sepatu Natalnya. Tetapi waktu banjir kemarin hanyutlah sepatunya itu, hancurlah bajunya itu. Jadi apa yang dia pakai? Untuk apa lagi ku berdoa? Tuhan, kalau ternyata itu semua hancur, ngapain saya berpengharapan? Itu maksudnya relate nggak ini tema ini saudara-saudara dengan kita? Data berikut, itu mungkin orang-orang lain. Yang ini sedikit mungkin kalau ini kena ke teman-teman, sorry to say. Silakan buka lagi handphone, Google scrolling CNBC News. Buka CNBC News per 7 Oktober 2025. Cek di Google Anda, koran CNBC News 7 Oktober 2025, ternyata angka pengangguran sarjana di Indonesia. Ayo berapa orang? Berapa? Sampai Februari 2025, putri saya waktu itu menganggur. Jadi aku bayangi jangan-jangan dia ikut ini. Berapa menganggur? Lihat Google scrolling Anda. Yang di luar berapa juta yang menganggur? Menurut data CNBC News 7 Oktober 2025 ada 7 juta orang menganggur. Bagi saya ini bisa mengganggu Anda, apalagi Anda yang kuliah. Ngapain sih saya kuliah kalau udah 7 juta menganggur? Yo, saya lagi ngapain lagi? Hopeless. Bisa kita menjadi hopeless. Ngapain lagi saya kuliah kalau mau menambah-nambah pengangguran? Di mana relate-nya tema khotbah ini, saudara-saudara? Berpengharapanlah kepada Allah yang menyelamatkan. Data terakhir, ya kan? Silakan buka CNBC. Saya lebih suka baca koran CNBC. Ya. CNBC News 24 November. 24 November ada di sana, saya lumayan kaget loh saudara-saudara. Rupanya ada inside dark web, pasar gelap kerja. Pasar gelap kerja. Jadi tadi yang 6 juta itu, yang 7 juta pengangguran itu disedot itu sekarang di pasar gelap kerja yang memainkan apa? Hacker, pornografi. Saudara-saudara, jadi hacker itu orang pintar. Jago komputer loh, saudara-saudara. Dia bisa bobol bank orang, bisa rekening orang. Dia pintar, tapi bisa dibobol. Data pribadi kita bisa dibongkarnya. Jadi hacker. Lah, untuk apa berdoa? Untuk apa ibadah? Orang bisa hopeless. Ngapain sih aku jadi pintar? Saudara-saudara, ini zaman kita sudah harus bisa melihat bahwa teknologi AI itu kan sangat pintar. Ada di sini manajer, ada di sini HRD.
Kita bisa membuat sebuah program planning kerja, tinggal plan, ketik AI, buat program kerja, sebentar selesai. Maksud saya, saudara-saudara, perlu pintar. Ya, Anda perlu pintar, tapi tidak cukup hanya pintar. Alumni UI, UGM, ITB ini tahun berapa ya? Sekitar 10 tahun lalu membuat sebuah semacam pemahaman kepada banyak junior-juniornya. Pintar oke, tetapi juga ini zaman namanya network. Berrelasi, berteman. Tidak hanya pintar, tidak cukup pintar aja. Berteman, berrelasi, networking. Maka itu tadi aku lihat dia kosong kursinya, lupanya sekarang dia jadi sempit-sempitan. Nah, maksud saya begini, kiri kananmu itu mungkin Anda tidak kenal. Tapi yakini bahwa oh ya, Tuhan nanti dia bisa menjadi teman saya bisnis. Mungkin dia nanti kerja di bank, oh ya saya nanti kerja di ini, saya jadi di BUMN. Kita sekarang membutuhkan networking yang bagus. Jadi jangan lihat kiri kananmu itu saingan siapa yang kuat menjadi serigala gitu ya. Nah, saudara-saudara, data CNBC News itu mengarahkan orang ke dalam dunia gelap. Ya, jadi hacker, orang-orang pintar disedot untuk mengambil data-data pribadi. Saham-sahamnya berkembang, diambil, bisa begitu. Karena apa? Memang menjanjikan gaji 30 sampai 80 juta loh. Wow, keren. 30 juta sampai 80 juta per bulan. Hanya main-main, buka data, hacker, bobol bank orang, kita dapat 80 juta. Di situkah kita sebagai orang Kristen? Di situkah Anda sebagai mahasiswa Kristen? Sebaliknya, tadi kita menganggur. Lah pendeta aku kan menganggur daripada nggak makan. Apa yang mau saya lakukan? Apa yang saya mau perjuangkan? Kita berada dalam realitas yang sangat sulit, seolah tidak ada berpengharapan demi uang. Transaksi-transaksi gelap itu bisa dilakukan. Sehingga hidup kita gelap. Maka saudara-saudara, dalam realitas itu, saya tadi pagi sempatkan juga dengar lagu Indra, Gia ya. Terima kasih sudah bertahan. Ya lagunya iya pula ya. Memang kan itu lagunya Gia itu untuk ibunya. Ibunya kan seorang yang susah lalu dia menyekolahkan Gia. Saya tidak promosi Gia ya. Saya lebih suka promosi Lyudra. Saya fansnya Lyudra. Selain Lyudra tentu Taylor Swift ya. Ada lagu bagus Taylor Swift yang Ophelia gitu ya. Tadi pagi saya dengar lagu Gia. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, yang dibutuhkan apa? Resiliensi, daya tahan, bertahan. Maka kalau ayah ibumu memperjuangkanmu sekarang, katakanlah terima kasih sudah bertahan. Saya juga sebagai pendeta kadang-kadang melihat Anda punya masalah, datang didoakan, iya ya, dia masih bertahan, terima kasih Tuhan dia masih bertahan. Keluarga-keluarga muda bisa masalah, masih Tuhan terima kasih dia bisa bertahan. Jadi saudara-saudara, data-data itu bisa seolah-olah membuat kita tidak ada harapan. Memang ada dua sikap ketika kita punya masalah. Ada dua sikap, sifat
karakter personal ketika kita punya masalah. Yang pertama yang disebut dengan tipikal personal quitter. Quit, menyerah. Dikit-dikit belum apa-apa sudah menyerah. Belum berat tantang udah nggak bisa Pak. Kamu ya coba kerja, nggak bisa Bu. Langsung quitter. Menyerah. Atau mengikut arus. Jadi ikut-ikutan dia. Teman-temannya FOMO, ya dia ikut-ikutan. Teman-temannya jadi hacker, dia ikut hacker. Nah gitu loh saudara-saudara. Memang itu tidak gampang. Ketika kesulitan hidup, ketika kita sekarang diperhadapkan kebutuhan hidup kita yang sangat sulit. Ya kita bisa, maaf, sampai menjual harga diri. Yang perempuan-perempuan mau menjadi pelacur. Mempertaruhkan harga kemanusiaan kita. Itu orang-orang yang tipikal quitter, menyerah, mengikut arus. Sangat pragmatis, bagi dia penting uang saja. Penting uang lah, bro, uang dapat 30 juta jadi hacker. Nah gitu loh saudara-saudara. Maka yang kedua selain quitter disebut dengan typical climber. Ada di sini suka berkemah, naik gunung, ya. Pencinta alam, ini climber. Dia senang ada tantangan, dia senang ada pergumulan, dia hadapi, be brave. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi persoalan. Dia tahu, ya ini masalahku, saya harus selesaikan. Kalau kamu punya masalah, IP-mu bermasalah, siapa yang menyelesaikan? Ayah ibumu? Tidak. Anda sendiri yang menghadapi IP-mu itu mau kau perbaiki atau tidak. Anda sendiri yang memperbaiki nilaimu atau kuliahmu itu. Bukan ayah ibu kita, tidak. Kita sendiri hadapi, be brave, beranilah. Orang bilang dosenmu dosen killer, hadapi. Jangan lari, jangan quitter. Jangan menyerah. Hadapi. Dengan apa? Keberanian, attitude. Ini kan juga penting saudara-saudara. Maka ketika kita membaca bahwa Mika itu sedang hidup dalam realitas yang berbeda sekali. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, memang kan saudara-saudara itu orang Israel kan anak kesayangan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan. Keistimewaan, punya privilege. Nah hati-hati siapa di sini anak kesayangan, anak Siapudan. Orang Batak biasanya anak Siapudan, atau anak laki-laki satu-satunya, atau anak perempuan satu-satunya itu. Oh ini anakku sayang gitu, selalu dimanja, punya privilege. Tapi hati-hati juga saudara-saudara, justru ketika bangsa Israel itu punya privilege, kemakmuran, kehebatan, mereka lupa mengalami disorientasi diri. Bagaimana saya menjelaskan disorientasi diri itu kira-kira begini. Dia lupa bahwa bapaknya itu sayang kepadanya. Dia lupa anak mamanya itu sayang kepadanya. Akhirnya apa? Dia menjadi nakal. Dia menjadi susah, rusak. Dia justru tidak menghargai keistimewaan yang Tuhan berikan. Harusnya kalau ayahnya sudah sayang betul, kirim terus uang kuliah, mau minta apa kasih terus. Ya terima kasih bapakku begitu baik. Maka harus ada responsibility personal, pertanggungjawaban pribadi yang baik. Itu yang diharapkan Allah kepada bangsa Israel. Ternyata tidak. Mereka tidak peduli lagi sama Tuhan. Lalu Mika dibully orang itu. Mika. Ya kan. Orang-orang Israel bikin di IG-nya. Mika jangan kau sok suci dong.
Aku tahu kau Mika nggak usah sok suci lah gitu ya di IG-nya, di Facebook-nya. Lalu Mika baca, wah orang ini udah bilang aku sok suci. Kita kan bisa terganggu ya, orang-orang yang kasih update status kita jadi terganggu, FOMO juga kita. Mika bisa jatuh kepada masalah itu. Tetapi waktu Mika dibully, dia justru katakan itu yang kita baca. Tetapi aku menunggu Tuhan, mengharapkan Tuhan yang menyelamatkan. Dia punya karakter personal yang berbeda dengan orang lain. Ada di sini orang pemasaran. Ada orang marketing di sini. Biasanya kalau ilmu marketing kan begitu. Apa sih beda bisnismu dengan bisnis lain? Lihat kafe-kafe di Medan ini begitu banyak. Karakter kafe itu pasti ada bedanya. Habitat apa yang membedakan dengan Champion misalnya? Bisnismu apa bedanya dengan bisnis orang lain? Jadikan dirimu berbeda dari orang lain. Lihat keunggulanmu. Lihat kehebatanmu, tampilkan kepada orang lain. Kami punya produk istimewa. Oh, ini apa produk unggulan bisnis ini? Oh, ini saya punya produk bisnis. Oh, tidak ada di tempat lain. Mika menampilkan sisi terbaiknya, saudara-saudara, bahwa kalaupun kalian semua tidak percaya lagi Tuhan, kalaupun kalian semua bergantung pada uang sehingga kau melacurkan dirimu, membuat kesalahan, ya saya tidak mau. Aku menunggu Tuhan menyelamatkan aku. Mika justru dalam realitas persoalannya, Mika justru dalam penderitaannya, dia menghidupkan yang disebut dengan hope, harapan. Apa itu harapan? Saudara-saudara yang belajar studi, ada di sini orang studi politik, kajian Amerika, sosial politik, orang sospol yang kajian Amerika. Waktu Barack Obama campaign menjadi presiden Amerika, dia cuma bilang hope, harapan. Menghidupkan harapan dalam kondisi yang hopeless. Harapanlah yang membuat kita, harapanlah yang membuat ayahmu bekerja keras, harapanlah yang membuat ibumu bertarung terus. Ini demi anakku, ini aku mau menguliakan anakku, aku mau berangkatkan anakku, aku mau melihat nanti dia di wisuda dengan IP yang baik. Harapan itulah ayah ibumu berjuang keras. Hope. Harapan itulah juga membuat daya tahan. Daya tahan kita. Saudara-saudara, kalau kita punya harapan bagus, memang sifat dasar ini, ada orang psikologi di sini. Sifat dasar manusia, semakin berat masalahnya, semakin berat persoalannya, semakin berat bebannya, hidupnya, maka dia cenderung putus asa. Siapapun itu, termasuk Yesus. Ya, kan waktu Yesus mau mati kan dia bilang, janganlah aku mati Tuhan. Dia berusaha. Nilai manusia Yesus mau menghindari persoalan itu. Tapi dia katakan, jangan kehendakku. Jangan kehendakku jadi kehendakmu. Jadilah. Harapan itu membuat kita berani berkorban, tahan menderita. Ya, pada faktanya kita miskin, pada faktanya kita susah. Tapi kalau kita punya harapan, maka ada orang lahir miskin, mati
miskin. Ini orang Malang, saudara-saudara. Tragis sekali hidupnya itu. Ayahnya sudah capek-capek, dia orang miskin, lalu matinya pun tak terhormat. Ada orang lahir miskin, tapi bisa menjadi orang hebat, mati terhormat. Dia menghidupkan harapannya, dia menghidupkan percayanya kepada Tuhan. I have a dream. Westlaw itu kan, I have a dream, a song to sing, to many call reality. Aku punya mimpi bahwa aku akan bisa menjadi orang hebat. Ya benar, ayah ibuku miskin. Ya benar, ayah ibuku susah. Tapi aku akan memperbaiki hidupku. Itulah yang diserukan Mika. Dalam realitas yang seolah-olah tak berpengharapan itu. Harapan itu membangkitkan daya tahan, resiliensi menghadapi dan memenangkan pertarungan. Ya sakit. Aku mau kita nyanyi sebentar ya. Lagu Cakrakan. Ya. Tahu ya lagu itu ya. Lagu Cakrakan kepada hati. Oke, buka handphonenya. Ku berhenti Ya, nyanyilah semua. di batas ini antara cinta dan mimpi bersamamu. Tuhan pasti tahu yang Bahwa terbaik untukku. Tegaklah untukku. Tegarlah diri walaupun hari, berjalanlah lagi sejauh mungkin hingga suatu hari nanti pasti bertemu dengan hati yang tak menyakiti. Tegarlah hati, tegarlah diri walaupun perih, berjalanlah lagi sejauh mungkin hingga suatu hari nanti pasti bertemu dengan hati yang tak menyakiti. Itulah saudara-saudara, itulah harapan. Benar kita sakit, benar kita miskin, benar kita banyak masalah, jalanilah. Tegarlah hatimu, berdiri tegak. Liodra bilang kan begitu ya, lagu pesan terakhir ya Liodra. Berdiri tegak, cium keningku gitu ya. Berdiri tegak, tegarkan hatimu. Ya, benar saya jatuh, benar saya miskin, benar saya punya persoalan, tetapi saya bisa bangkit. Itulah yang dikatakan Mika. Benar aku jatuh, benar bisnismu jatuh, benar nilaimu jatuh. Akui. Mika sadar, Mika mengakui dia jatuh, tetapi dia bisa bangkit. Mika sadar bahwa dia bisa salah, bahkan melakukan dosa terberat, masuk ke dalam lembah hitam, tetapi dia percaya Tuhan mengangkatnya. Saudara-saudara, jangan menjadi quitter. Be brave, beranilah menghadapi masalah, akui masalahmu. Memang kadang-kadang kami juga yang mengajarkan ini namanya teologi kemakmuran. Kadang-kadang kami kan
Para pendeta ini ceritanya gini-gini. Mengikut Yesus tidak ada masalah. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau udah mengikut Yesus tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Siapa bilang? Siapa bilang? Abangnya selesai masalah kalau udah selesai ikut Yesus saja. Ingat, orang yang hebat bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang beriman bukan berarti tidak pernah jatuh. Orang yang diberkati bukan berarti tidak punya persoalan. Saya sudah katakan Yesus saja, dia menghadapi masalah. Maka hari ini saudara-saudara mindset, ubah cara berpikirmu. Ya, aku punya masalah. Ya, ayahku sakit. Ya, ibuku sakit. Ya, orang tuaku pedih. Tapi aku harus jalani. Aku akan kerjakan kuliahku ini. Aku akan kerjakan perjalanan ini. Hope. Jangan menyerah. Terima kasih sudah bertahan. Iya, kadang-kadang saya kalau jemaat-jemaat kan begitu. Sudah mau putus asa aku omong pendeta. Bunuh diri aja lah aku. Bertahanlah. Bertahanlah ya. Bertahanlah. Gak apa-apa. Saya bilang terima kasih kau bisa bertahan. Aku tahu berat penderitaanmu. Mika berada pada keyakinan bahwa Allah akan membangkitkannya. Tetapi kan tidak hanya cukup itu saudara-saudara. Kita diajari Mika bahwa kita kalau mau bangkit, kita mau diberkati, kita mau diberi terang yang ajaib itu, keajaiban mujizat itu. Mika mengajari kita bahwa perlu mengakui dosa. Mika di ayat 89 dia bilang, aku akan menanggung dosaku. Aku akan menanggung kesalahan ini. Dia mengakui kesalahan. Ada 3 tipe orang berdosa, saudara-saudara. Ya, tipe pertama, dia tidak tahu bahwa dia berdosa. Dia tidak tahu bahwa dia salah. Maksud saya begini. Kebetulan saya mengajar juga di salah satu sekolah yang murid-murid saya itu banyak bergaul. Seperti ini mereka sudah ambil tiket mau libur ke Swedia, ada yang mau libur ke Singapura. Jadi mereka lebih banyak, murid-murid saya itu lebih banyak libur Natal itu ke Eropa begitu. Jadi mereka terbiasa dengan pola Eropa. Jadi misalnya aku pinjam, saya pinjam penamu ya, lalu nanti akan mereka bilang, ini Pak pakai tangan kiri. Saudara-saudara memberi tangan kiri ke dosennya, ke gurunya, ke orang tua, mesti pakut donoko kan gitu ya, orang Batak bilang gitu ya. Masa kau ngasih pakai tangan kiri sih gitu. Mereka kan terbiasa dengan itu, saudara-saudara. Orang Eropa kan ngasih apa? Pakai tangan kiri, no problem. Tapi maksud saya menganggap itu apa? Dia tidak tahu bahwa itu salah, selesai. Itu level pertama. Level kedua, ada orang berdosa, dia tahu bahwa itu dosa, dia tahu bahwa itu salah, tetapi tidak mau mengaku kesalahannya. Dosen-dosen, itu sebabnya dosenmu bisa marah. Saya juga kan pernah menjadi mahasiswa. Dosenmu bisa marah. Dosen, saya kan sudah berikan, ini catatan, mana kau buat papermu, mana papermu ini? Akui, iya Pak saya salah. Ini jangan, oh gini Pak waktu itu begini. Mika mengajari kita, beranilah mengaku salah, beranilah mengaku dosa. Dalam hidup suami istri pun begitu, berani dong mengaku salah sama suami. Ya ma, aku salah ya ma, aku salah ya Pak. Orang Batak yang susah mengaku salah. Nanti tahun baru biasanya kan makuling giring-giring ya. Bapak mamanya nggak mau mengaku salah. Enggak.
Kau yang salah, diam kau. Nggak gitu dong. Ya kan Bapak, itu kan orang tua kita itu manusia biasa, bisa salah. Apa sih susahnya mengaku? Ya Papa yang salah ya. Selama ini Papa mungkin terlalu keras, terlalu cakap Bapak terlalu kejam. Mengaku salah. Lalu tipe yang ketiga apa? Tahu bahwa itu kesalahan, lalu mengaku salah, datang kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Mika. Maka dia mendapat berkat, diangkat dari kegelapan menuju sebuah terang, mendapat penyertaan, mujizat, keadilan dari Tuhan. Saya berharap kita berada pada level ketiga ini. Jangan menjadi quitter, jangan menjadi penyerah, tetapi beranilah menjadi climber. Kita bernyanyi semua baik, semua baik. Saya yakin itu Anda tahu semua ya lagu itu. Jadi tidak usah apalah harus buka Google, silakan. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara masih ingatkah ketika Anda diberangkatkan ayah ibumu kuliah? Ayah ibumu pasti berharap kita orang baik, orang berhasil. Kita dirancang, didesain oleh Tuhan sebenarnya menjadi orang hebat, menjadi orang hebat. Penting loh jabatan, penting kaya. Iya, perlu kaya, amin. Perlu kaya. Apa yang kau kasih sama ayahmu kalau nggak ada uangmu? Perlu punya jabatan. Maka bekerjalah, attitude-mu perbaikilah. Tuhan merancang kita begitu baik, semua baik, semua baik. Sudah direncanakan Tuhan. Tetapi kalau ternyata dalam perjalanan ini engkau jatuh. Saya kalau sama Inang Pendeta kadang-kadang kasih ceramah keluar kota. Jadi saya drive sendiri, supir sendiri. Jadi Inang Pendeta bilang, Papa, kau bisa lurus di jalan yang benar. Tapi datang orang nanti tidak, orang gila, orang mabuk, orang apa, ditabraknya mobil kita ini gitu. Bisakah mengerti saudara mas saya? Kita bisa punya plan yang bagus, rencana yang bagus, tetapi ada orang merusakmu, menabrakmu. Kalau engkau sudah jatuh, kalau engkau sudah jatuh ke dalam kegelapan, lembah kegelapan itu, Mika bilang, aku berharap Tuhan mengangkat aku dari kegelapan ini. Hari ini engkau dipanggil Tuhan, tidak apa-apa engkau berdosa, tidak apa-apa engkau jatuh, tapi yakini Tuhan mengangkatmu. Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Semua baik, semua baik. Sehingga terang Tuhan itu, di masa Advent ketiga ini kita menyalakan lilin sukacita. Ya Tuhan, benar aku punya masalah. Ya Tuhan, benar kami punya persoalan. Lilin terang ini menjadi jaminan
bahwa hidupku yang gelap ini Engkau akan angkat, kuatkan, sehingga aku mendapat berkat keadilan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Janji berkat-Mu menyertai kami. Kehidupan terbaik yang Engkau rancangkan bagi kami. Kami mau meraih itu. Motivasi dan kuatkanlah kami Tuhan mendapatkan itu. Agar kami mendapat bagian itu. Dan ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengerti. Dan ampunilah kami dan beri kami kesempatan meraih. Bangkit dari kegelapan hidup kami ke dalam terang keberhasilan yang Kau janjikan. Maka diberkatilah Tuhan semua kami yang hadir di ibadah ini. Kami membawa sukacita kami. Kami membawa pergumulan kami. Tuhan berbicaralah Engkau ke hati kami pribadi lepas pribadi. Seperti Mika Engkau kuatkan. Maka kuatkanlah kami Tuhan menghadapi tantangan. Kami mau meraih hal terbaik. Keajaiban hidup dengan cara-Mu sendiri yang Kau nyatakan bagi kami. Maka siapapun kami Tuhan yang hadir sekarang ini. Ketika kami belajar berputus asa karena beratnya persoalan, beratnya penderitaan. Tuhan berkuasalah Engkau. Bangkitkanlah harapan hidup kami. Berkatilah juga orang yang mengasihi kami, orang tua kami, ayah, ibu kami, suami, istri kami Tuhan. Kami mau hidup dalam damai sejahtera di masa Advent ini. Walaupun pada kenyataannya kami mengalami banyak pergumulan. Tapi ketika Engkau memberkati ayah, ibu kami, keluarga kami. Di tempat ini kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Diberkatilah usaha-usaha dari orang tua saudara-saudara kami ini. Apabila ada yang sakit sekarang, Tuhan menjamah orang tuanya. Menyembuhkan, membangkitkan harapan. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang prepare, mempersiapkan diri untuk ujian-ujian semester. Tuhan menganugerahi mereka kekuatan, semangat hidup, mendapat hal terbaik. Dimuliakanlah Engkau melalui gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sekarang persiapkan untuk kasih persembahan. Kita persiapkan diri. Mari kita bernyanyi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita akan memberi persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Dengarlah firman-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin.
kasih, mari bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Ada kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah aku yang kanan. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan tidak berkesudahan Engkau menyatakan kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu yang berdosa. Engkau tidak memalingkan muka-Mu dan meninggalkan kami menjadi mangsa penguasa maut, tetapi Engkau senantiasa menyadarkan jiwa kami supaya kami meninggalkan penyelewengan dan pelanggaran kami dan datang bernaung padamu. Dengan perantaraan-Mu, firman-Mu, Engkau menyampaikan kehendak-Mu kepada kami, supaya kami menurutinya. Tetapi karena kami bodoh, lemah lagi condong untuk berbuat yang jahat, maka kami tidak mampu menuruti kehendak-Mu. Engkau karena kasih-Mu telah menyediakan jalan pendamaian untuk kami dengan-Mu dalam pengorbanan anak-Mu. Tetapi karena kemuliaan yang digemari oleh dunia yang masih mengikat nafsu dan keinginan kami, maka pengharapan kami masih tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi yang dapat dirasakan dengan panca indera kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, Juru Damai dan Juru Selamat kami, tolonglah dan kuatkanlah hati dan batin kami, supaya kami menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang takluk, supaya Dialah yang memerintah dan menguasai segala pikiran dan perencanaan kami, supaya kami tahu mengarahkan rencana dan usaha kepada ketentuannya. Pada hari ini, seluruh jemaat-Mu dalam persekutuan hendak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu kembali dengan mengenang kelahiran-Mu menjadi manusia seperti kami. Kami tidak sanggup membayangkan besar kasih-Mu kepada kami, yang menyebabkan Engkau rela meninggalkan tempat-Mu yang maha suci untuk menjadi manusia seperti kami, tunduk kepada siksaan dan tindasan dunia, sehingga Engkau harus mengalami penderitaan, penghinaan, dan kematian hanya untuk menjadi juru damai bagi kami yang selalu lebih condong melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan kami juga tidak dapat memahami dengan akal budi kami, bagaimanakah Engkau bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi kami? Karena itu, ajar dan teguhkanlah iman kami percaya kepadamu, supaya kami jangan ragu-ragu dan jangan terombang-ambing lagi, tetapi supaya kami dengan keyakinan yang pasti di dalam hikmat pengetahuan yang daripadamu, memusatkan segala pengharapan kami kepada keselamatan yang Kau bawa besertamu pada kedatangan-Mu kembali, supaya dalam menghadapi hari peringatan kelahiran-Mu, kami sanggup menyatakan pengharapan itu di dalam usaha dan daya perbuatan kami. Pimpin dan bimbinglah kami selalu,
supaya perbuatan kami menjadi pujian bagimu di tengah pergaulan dan persekutuan kami oleh kasih anugerah-Mu saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kedudukan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Coming soon. Ibadah perayaan Malam Natal GKPI Padang Bulan Medan. Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB, mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Sampai jumpa di ibadah Malam Natal GKPI Padang Bulan Medan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.